Mungkin kau salah memilih, ku bukan yang terbaik untukmu. Kau harus bisa melupakan diriku. Harusnya semua ini tak pernah terjadi kepada dirimu sesungguhnya. Wes Thomas, tunggu dulu. Udah spesialan belum dimasukin. Wes. Ini nggak usah pegang. Ini untuk jalan ke Kaibar. Jadi uang komplit banget. Ya wes mas, bantuin. Gini. Ya bawahnya mas. Ya. Pistole, kamu masukkan itu cincinnya ke dalam. Sudah bu. Pamin, kamu itu kan udah 6 bulan dijodohkan sama Melvi. Ya meskipun kamu itu cuma sebulan sekali ketemunya. Kalian itu kan mau nikah, jadi titip parcel ini sebagai tanda jadi yo. Iya bu. Ya walaupun lamaran ini sederhana, tapi Bapak pikir ini berkah buat ngelamar Mel. Ya toh Bu? Yo. Ya. Juga udah kangen sama Melvi. Udah belum ini pegel ini loh. Sudah. Yuk. Gimana sih? Pisto Paniran. Pelan-pelan. Kamu tuh bercanda terus tuh. Awas tangannya tuh. Wes. Ini ibu bantu. Gak iso iki. Gini. Apik kan? Rampung. Pak, apik kan? Ya, wis rapi itu. Yus, ayo kita istirahat. Satu lagi. Yeay, akhirnya selesai juga. Lo pada nggak pulang? 4 hari lagi gue pulang. Lagian gue masih nanggung, masih banyak tugas juga di sini. Oh gitu. Ya udah kalau gitu gue balik duluan ya. Oke deh. Ya udah gue duluan ya. Oke deh. Thank you. Loh Mel, kok belum berangkat sih? Bukannya kamu harus jemput Parmin di stasiun? Iya Bu, bentar lagi. Soalnya ini jahitan buat butik belum selesai. Melvi, Parmin itu kan calon suami kamu. Jadi dia harus didahulukan dong daripada pekerjaan kamu. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh kalau gitu Melvi berangkat. Tapi jahitannya ibu yang selesaiin ya. Alhamdulillah. Jalur 4 keluarnya itu pintu selatan loh kok. Mas tunggu tuh mas. Salah lah. Mas Parmin. Apa? Iki loh, bantuin bawa barang kayak. Tidak boleh begitu, tidak boleh mengeluh. Amanah dari orang tua toh. Kamu tuh kan disuruh bawa ini semua. Ya, jadi nggak usah ngeluh, bawa aja. Ini aku tuh dikasih bawa parcel nganter ke Melvi. Itu tok. Bawa ini satu, aku udah kuat nih mas. Berat Jalan. Ya Iki bantu satu aja toh, berat Oh, ini. kok ngeluh. Mas Parmin mana ya? Halo Fikar, gue udah nyampe. Lo di mana? Yaudah gue ke depan ya. Dah. Aduh maaf ya, maaf nggak sengaja. Gak apa-apa. Mas Parmin mana sih? Halo Mas Parmin. Halo. Ya ampun, lobet lagi. Astagfirullahaladzim. Tadi angkat. Iya toh mas, coba lagi mas. Jadi coba puluhan kali yuk. Buang kulit pisang. Aduh, gimana sih Mas? Maaf, saya enggak ngelihat. Lihat-lihat dong kalau jalan. Kamu yang harusnya lihat-lihat kalau jalan. Saya nabrak kamu kok. Saya ini mau ngambil kulit pisang ini loh. Mana sih? Sudah buat ini. Sabar. Mbak, tarik nafas. Senyum. Iya.
Iya. Untung perempuan, coba kalau laki-laki wis tak. Aduh, untuk parselnya nggak kenapa-napa. Aduh, adek gue udah nungguin lagi. Raya. Sembarangan aja. Loh, Mas, kok ini udah ada pitanya toh? Jatuh mungkin, mana? Udah Mas, ini kayaknya ketukar toh Mas. Hah? Itu cincinnya ada di sana kok. Aduh, aduh. Mas, bagaimana tuh Mas? Maaf Mas. Maaf. Mbak, Mbak, itu cincinnya ada. Cincin saya. Aduh. Mas, lihat-lihat dong jalannya. Iya Mas, maaf Mas. Saya nggak lihat Mas. Maaf, Mas. Maaf ya. Barang-barangnya mana? Aduh, lali aku Mas, tunggu Mas. Aduh, piye gitu. Lupa barang-barangnya. Permisi Mas, maaf ya. Duh, mana lagi? Aduh. Mbak. Mana sih si Fikar? Katanya suruh nunggu depan stasiun. Tapi nggak ada juga. Kailin. Di mana lo? Sorry Kak, udah balik. Lo tuh kalau emang nggak bisa bilang kayak dari tadi. Jadi kan gue bisa naik bus. Lu sih lama banget, ku tunggu-tunggu nggak nongol-nongol. Dasar jadi adek emang nggak bisa diandelin lo. Dong. Oke. Ewa. Ini. Biasa itu. Iya, tunggu ya Mas. Duh, Mbak, tunggu dulu. Jangan naik pas dulu, tunggu. Tunggu Mas. Mbak. Sebentar dulu. Cincin saya ada di situ, ketukar ini parcel dah. Piye gitu Mas? Udah lari tuh. Nggak sempat udah cincinnya hilang, ini gimana ini? Kenapa sih kamu? Kok masuk begitu? Terus Parminnya mana? Tadi Melvi tuh udah ke stasiun. Pas Mas Parmin telepon, handphonenya lowbat. Terus kok kamu nggak coba cari Parmin? Iya. Melvi tuh udah nyari-nyari, Bu, udah muter-muter. Tapi Mas Parminnya nggak ada. Ya, jadi mau gimana lagi? Apa Anda ada yang lebih murah, Pak? 500.000 itu sudah standar. Coba kalau Mas tidur di hotel, semalam aja bisa 200.000, ya kan Mas? Mas, bukannya kita mau nginep di rumah saudaranya Mbak Melvin ya setelah acara ramalan ini? Ya, rencana awalnya kan begitu. Dan kalaupun tinggal di rumah saudaranya Melvi, itu hanya sehari. Ya, kalau sekarang situasinya kan udah beda. Pokoknya Mas nggak mau ketemu sama Melvi kalau cincinnya belum ketemu. Gitu ya. Jadi nggak ada yang lebih murah ya, Pak ya? Yang lebih murah. Ada Mas. Oh, alhamdulillah. Itu sebulannya cuma 100.000. Oh ya udah itu aja Pak yang saya ambil Pak. Cuma kontrakannya di tengah kuburan. Mau? Ya, kalau nggak mau ya udah, saya kasih orang lain aja. Pak. Nggak apa-apa. Ya, saya ambil. Ya. Saya ambil yang ini. Ya, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, yang mau dilamar makin cantik aja. Ibunya Parmin itu sahabat terbaik saya. Jadi saya pengen sekali mereka cepat menikah. Dan kebetulan juga bapaknya Parmin itu sahabat terbaik saya juga. Jadi kalau mereka cepat menikah, kan saya nanti bisa cepat-cepat nimang cucu, iya kan? Oh ya Pak, Mas Parmin udah telepon? Belum tuh. Bapak jadi khawatir. Jangan-jangan ada apa-apa di jalan. Coba kamu telepon deh, ya? Ini gini, Dek Melvi. Loh, masalah cincinnya hilang. Apa? Hilang? Apa yang hilang, Mel? Nggak apa-apa Bu. Tadi salah dengar aja. Ya udah Mas, kalau hilang ya udah nggak apa-apa. Yang penting Mas datang dulu aja ke sini ya. Soalnya nggak enak, keluarga udah pada datang. Malu. Apa nanti kata orang tua kamu? Gini loh, kalau bisa
sekarang ini kamu jangan kasih tau orang tua kamu dulu kalau cincinnya hilang. Pokoknya Mas akan usaha sampai cincinnya ketemu. Pokoknya masih ganti. Jo? Iya udah Mas. Ya sudah, gitu dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Ramin? Mas Parmin belum bisa datang besok. Katanya masih ada urusan. Nanti juga kalau misalnya udah mau datang, pasti nelfon dulu kok. Mungkin Parmin lagi mempersiapkan kejutan besar buat kita. Bukan begitu? Ya sudah, sekarang kita makan aja dulu, ya. Yuk, Bu, Pak, silakan makan. Ayo, silakan ke dalam. Mari Mas, ayo Mas. Ayo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Loh, kok kamu sendirian? Tadi kamu kan dijemput sama adik kamu. Nggak tahu tuh Bu, katanya ada urusan penting. Ini hadiah lebaran buat Ibu. Ini dari tabunganku sendiri loh Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya sayang. Bagus sekali. Oh, ternyata urusan lo yang penting itu cuma main sama teman-teman lo. Ya elah, lu aja marah sih. Kayak yang permuda aja deh. Ayo bro. Nggak apa-apa ini teh Mas. Nggak apa-apa ya. Cepetan. Udah, lanjut tante. Ayo tante. Assalamualaikum. Kar! Fikar! Makanan bro. Makanan bos! Boleh nih bos? Boleh bos? Sikat. Ini buat kita bos. Yalah. Makan gua mana? Buat gua dulu. Enak terus bos. Habisin. Habisin bener bos? Wah, lama banget sih. Hei! Kenapa emang nggak? Fikar? Ini enak bos. Bu, makanannya enak banget Bu. Tapi kita masih lapar Bu. Parcelnya buat Fikar ya. Fikar berhenti! Fikar! Dasar anak kata sopan santun! Udah biarin aja. Tapi Bu, ini tuh bukan cuma masalah parcel. Ini masalah sopan santun. Fikar tuh terlalu dikasih kebebasan. Coba aja masih ada, dia pasti dimarahin deh. Iya, biar nanti ibu yang nasehatin ya. Kamu sabar. Sekarang kita masuk ya. Perutku sakit banget. Lapar. Minta makan. Emangnya Mas udah ndak punya duit lagi apa? Ada. Sedikit. Aduh, sakit. Ya wes, tak beli makan dulu. Kamu tunggu di sini. Coba makanannya nggak dihabisin sama Fikar ya Bu. Jadi kita kan nggak kelaparan kayak gini. Lin, kita harus tetap bisa bersyukur. Gini aja, kamu pergi sebentar ya, beli makanan. Iya Bu. Dingin banget di luar. Udara di luar lagi dingin banget. Mau ambil jaket aja deh. Lin, tunggu sebentar ya. Matamu juga mataku, ada hasrat yang mungkin terlarang. Daripada kamu pakai topi ini, lebih baik kamu pakai jilbab. Hingga batinku tersiksa. Jilbab ini selain bisa menghangatkan kepala kamu, menghangatkan badan, juga menghangatkan hati kamu. Tapi Alin belum siap Bu pakai jilbab. Kalau nunggu kita siap, sampai kapan? Kita sebagai manusia belum tahu kapan kita akan meninggal. Tapi setidaknya kalau kita sudah pakai jilbab, kamu akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi buat malam ini aja ya Bu.
Besok-besok Elin mau siapin diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Desa nafas yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Satukan. Apaan sih colek? Uangnya jatuh, Mbak. Hingga batinku tersiksa. Makasih ya. Tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa aku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersirat. Sabar dulu, nanti dulu. Ini ngantri loh ini. Pak, punya saya, Pak. Pokoknya Mas harus cepet-cepet kesini buat ngelamar Melvi, Mas. Kan cincinnya belum ketemu, Dek. Nanti kalau sudah ketemu baru. Iya, tapi kan Melvi udah bilang nggak pakai cincin juga nggak apa-apa kok, Mas. Lagian kan abis Lebaran tanggal pernikahan kita udah ditentuin. Ya, Melvi juga pengen cepet-cepet ngebahagiain bapak sama ibu. Katanya mereka udah pengen punya cucu. Ya sudah, nanti Mas coba ke stasiun lagi. Mudah-mudahan orang yang ngambil cincinnya ketemu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sampai kapan tuh kita di sini, Mas? Sampai ketemu perempuan itu di sini. Dia kan pasti lewat sini. Pokoknya harus balik. Bagaimanapun caranya tak tunggu di sini. Ini kan ada kereta-kereta terus datang ya, tak liatin aja satu-satu. Aduh, aku capek, Mas. Aku kambuh lagi. Ya wes, kamu istirahat dulu atau duduk di mana dulu, terserah. Biar aku aja yang jaga di sini. Ya wes lah. Memangnya kamu taruh mana sih, Lin? Seinget Elin tuh, Elin taruh dalam ransel, Bu. Yakin? Apa nggak ketinggalan? Astagfirullahaladzim. Ya ampun, Bu. Ketinggalan di kosan. Soalnya kan waktu itu ranselnya nggak muat. Ya udah, dikerjain besok saja kalau kamu sudah balik ke Bandung ya. Aduh, tapi Elin tuh mau ngerjainnya di Jakarta, Bu. Bu, Elin boleh balik ke Bandung sehari aja, terus langsung pulang lagi ke sini. Masya Allah, Lin. Kamu itu kan baru nyampe. Kamu nanti kecapean, nak. Enggak kok, Bu. Lagian Elin tuh pengen cepet-cepet lulus, biar bisa tinggal sama ibu. Kamu hati-hati ya. Iya, makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya Allah, pertemukan lagi aku dengan perempuan itu. Gawat ini. Oh, aduh. Mbak, Mbak baju pink. Mbak baju pink. Anu jaket pink apa baju bunga-bunga. Mbak, tunggu dulu. Mbak. Apaan sih? Pegang. Loh, bukan masalah pegang-pegang, Mbak. Saya mau ngomong dulu sesuatu. Mbak, tunggu dulu. Aduh. Tunggu. Lu tuh maunya apa sih sebenarnya? Saya ini mau ngejar Mbak itu, maksudnya mau minta parcel saya balik. Parcelnya waktu itu ketukar sama parcelnya Mbak. Di dalam parcel itu ada cincin saya, jangan begitu. Gue gak ngerti lo mau ngomong apaan. Parcel apa, tanggung jawab apa, jangan sepotong-potong. Gue buru-buru nih. Sekarang begini ya Mbak, jadi di dalam parcelnya Mbak itu, ya yang ketukar sama saya, itu ada cincin saya Mbak. Cincin tunangan loh itu Mbak, nggak main-main. Saya ini mau ngelamar orang Mbak, nggak bisa sekarang. Tunggu, coba gue inget-inget ya. Ya ampun, emang sih parcelnya itu agak beda, cuma gue tuh gak merhatiin. Aduh, sorry banget ya. Nggak bisa begitu Mbak, saya ini batal loh Mbak, terpaksa harus ditunda. Saya mau ganti cincinnya bagaimana Mbak, nggak gampang. Aduh, gimana ya? Terus gini aja deh, gue tuh sekarang buru-buru banget. Lo catat nomor telepon gue, ntar kita telepon-teleponan aja gimana? Yaudah, buruan. halo. Catat nomor telepon gue ya. Berapa Mbak? 021 Ya. 929 6705. Ya. Ya, lo telepon Ada gue ini ya. benar ya Mbak. Pokoknya lo telepon gue ya. Saya telepon ya Mbak ya. Tolong. Wah, bahaya ini. Jangan lupa telepon ya. Pasti tak telepon, saya butuh. Gue tungguin. Oke dah. Ya Mbak. Ingat Mas, bulan puasa iki. Kowe iki apa toh? Kok ngomong tuh puasa-puasa terus? Aku tuh cuma ngingetin bae toh. Mas ini udah punya calon istri. Ingat tuh. Ya aku tahu orang cuma persona dikit toh. Terus parcelnya gimana itu Mas? Persona aja, tapi udah ada nomornya yang penting. Alhamdulillah. Udah apa? Gimana kok? Ini Mas bagus, karena surat-suratnya nggak ada, harganya agak turun. Udah apa kok? Yang penting jangan kebangetan aja turunnya. Ini 2 juta. Neng, mau
pulang ya? Sebentar tuh ya. Ngasih laporan dulu. Nanti kita pulang bareng. Nggak usah, saya pulang sendiri aja. Jangan atuh, Neng. Paling juga cuma 5 menit. Neng tungguin di sini ya. Bentar, Neng. Bu, ini laporannya. Makasih ya. Udah, Bu. Ya, mari, Bu. Mari. Ayo, Neng. Yuk. Oh, namanya Elin. Besok deh mau kesini nganter cincinnya. Alhamdulillah. Oh, namanya Parmin. Culun banget namanya. Kayak orangnya. Siapa sih Lin SMS mulu? Gue juga berkenal tadi. Ternyata dia bisa ngelucu juga. Lagi jatuh cintrong nih. Jatuh cinta apanya? Gue tuh kasihan aja karena parcelnya dia tuh ketemu sama parcel gue. Kalau enggak juga gue males deh. SMS sama dia mendingan gue jomblo seumur hidup. Awas ketulah lo ya. Ya amit. Jasam. Oh, dia kuliah marketing, bodoh aja karo aku. Bedanya ya, kalau aku marketing konsumen, alias jual batik secara langsung. SMS-an boleh aja, tapi jangan lupa daratan toh. Sopo sing lupa daratan? Lah itu, saking asiknya SMS-an, sampai lupa ini buka sama sholat maghrib. Astagfirullah. Buka toh. Loh. Kok minum air itu toh? Kamu mas kok pelit air itu? Bukan itu masalahnya. Itu air bekas kobokanku tadi. Astagfirullahaladzim. Kok gak ngomong toh? Makanya jadi orang tuh jangan kemaruk toh mas. Udah punya calon istri, masih aja cari yang lain. Nah ini aku yang jadi korban. Ya Allah, mudahkan aku dalam segala urusanku. Semoga aku bisa cepat menikahi Melvi. Dan semoga cincinnya cepat ketemu. Amin. Tak lagi sepi hati ini telah ada yang miliki. Astagfirullahaladzim. Kok ya kebayangnya Elin terus. Ya Allah. Berikan jodoh yang terbaik untuk Anda. Makasih ya, udah nganterin pulang. Sama-sama Neng, kan sejalan. Om, Melvi, Bapak kan sudah bilang berkali-kali, kamu ini calon istri orang. Jangan suka jalan sama laki-laki lain. Ngerti kamu? maafin saya Om. Saya teh ngajak pulang si Neng, soalnya sekalian Sarah pulang. Kamu kan tahu, sebentar lagi Melvi akan nikah, iya kan? Mulai sekarang, kamu nggak usah antar Melvi pulang. Ngerti kamu? Ngerti Om? Yaudah, masuk. Masuk! Kalau gitu saya pamit Om. Assalamualaikum. Apaan sih lu, Kak? Ganggu orang aja. Balikin cincin yang ada dalam parcel itu. Cincin apaan? Gua nggak tahu. Lo bisa beli MP3 baru ini dari mana? Punya teman gua kok. Banyak alasan banget sih lo. Ngaku nggak? Aduh. Ngaku nggak? Ngaku. Aduh, Kak. Udah. Apa-apaan sih? Elin, kamu tuh baru pulang dari Bandung kok malah ribut sama Ade sendiri? Itu, Bu. Kak Elin datang nuduh Fikar ambil cincin orang. Padahal kan nggak tahu apa-apa, Bu. Tapi lo kan yang ngambil parcelnya ibu. Bu, ternyata parcel itu ketuker sama punyanya orang. Dan di dalamnya tuh ada cincin buat lamaran. Kasian kan bu orang itu. Astagfirullahaladzim. Bener Fikar kamu ambil cincin itu? Enggak, Bu. Maling mana ada yang mau ngaku. Gak enak banget sih. Lagi bikin skripsi ada masalah kayak gini. Kalau cincin itu tidak ketemu, aku malu sama Melvi. Dan gak bisa melamar dia. Dan
pasti pernikahannya akan tertunda. Ngapain sih gue pakai peduli? Tapi kasihan juga sih si Parmin. Ya, mendingan gue bantu dia lah, hitung-hitung amal di bulan puasa. Tapi gimana ya caranya? Halo, Parmin. Lo di mana? Nyasar. Iya bener, taman kota. Gue juga udah di taman kota. Patung. Kayaknya patung di sini cuma ada satu deh. Iya. Lo di mananya sih? Halo. Min. Kamu di mana toh? Ya lu yang di mana? Anu dekatnya. Opo iki ada patung-patung apa gitu loh? Nah, iya gue juga di situ. Anu patung. Wah, kok ya di sini dari tadi? Iya sama. Oh, yuk kita ke tempat sepi yuk. Jangan pegang-pegang. Aduh, enggak boleh. Bukan muhrim. Mau ke tempat sepi ngapain siang-siang? Astagfirullahaladzim. Denger saja sih otak lo. Gue tuh mau ngasih sesuatu sama lo. Yuk. Ya yuk, tapi nggak usah pegang-pegang. Enak. Yuk ke situ yuk. Ya. Nih, buat lo. Buat saya, Mbak. Nggak usah lah, Mbak. Udah ambil. Nggak seberapa sih, cuma 300.000. Tapi ya mudah-mudahan itu bisa ngebantu lo juga deh. Duh, saya jadi tidak enak ini. Tapi terima kasih ya, Mbak ya. Memang saya sebenarnya butuh. Karena memang ya dengan cincinnya hilang, saya ya tidak jadi lamaran. Terpaksa harus ditunda dan harus cari cincin baru. Ya kalau saya pulang kampung juga malu sama orang tua, Mbak. Ya kan gara-gara gue juga cincin lo hilang. Ya emang sih parcel itu adik gue yang ngambil. Cuma dia sih bilang sama gue kalau dia nggak ngeliat tuh cincin. Nah ngaku dia itu emang nakal banget. Tapi sorry ya, gue cuma bisa ngasih segitu. Soalnya duit gue di bank tuh udah habis buat keperluan skripsi. Tidak apa-apa, segini juga udah lebih dari cukup. Gimana kalau buat menghibur lo, kita jalan-jalan keliling Jakarta yang murah meriah? Yuk. Ayo, saya mau lihat Monas lebih dekat ya, Mbak. Ayo. Yuk. Hatiku menggila, tak mampu menahan rasa cinta ini. Kau buatku melayang, tak tahu harus terbang kemana lagi. Inikah yang namanya cinta? Inikah yang namanya rindu? Inikah yang namanya cinta? Inikah yang namanya rindu? Takkan tergoyah cinta ini, ku beri semua hanya untukmu. Dengarkan aku memintamu menjadi cinta di hatiku. Lo ternyata orangnya lucu juga ya? Ya, pokoknya masih banyak cerita-cerita yang seperti itu lagi sebenarnya. Enak banget pas jadi Melvi. Pasti dicintain banget deh sama lo. Ya enggak juga. Sebenarnya enggak terlalu cinta-cinta sama. Kalau lo nggak cinta sama dia, kenapa lo ngelamar dia? Ya suka iya, suka. Tapi kalau cinta mungkin enggak terlalu. Suka karena dia tuh soleha, baik, cantik, berjilbab gitu ya, sebagai seorang perempuan tuh bagus gitu. Cuma ya lebih karena dipaksa sama orang tua ya mau enggak mau. Tapi ya yang pasti lo nggak benci-benci amat kan sama dia? Oh enggak sampai seperti itu ya, makasih Mas. Ada kuahnya nggak Mas? Makasih lo ya, udah mau dengar. Ya itu kan salah satu tanggung jawab gue juga. Makasih ya Mas.
Gue ada ide. Aduh maaf. Bukan murimnya nggak boleh pegang-pegang. Mana toh si Mas? Tega banget ninggalin adiknya. Duh, kalau mau pergi gue tinggalin dulu duit buat adiknya. Kalau makannya cuma angin, ya keluarnya juga cuma angin. Maafin ayah kalau ngajakin kamu pergi makan di luar. Sebenarnya ini cuma untuk minta maaf AA soal kejadian semalam. Nggak apa-apa lagi ya. Lagian juga harusnya saya minta maaf. Ya, soalnya kan semalam bapak tuh udah marah-marah. Nggak apa-apa, Neng. Oh ya, Neng. Ati rada heran sama calon suami kamu. Kalau memang dia itu pengen melamar kamu, tapi kenapa jarang kelihatan ya, Neng? Dia tuh ada urusan mendadak. Jadi lamarannya ditunda dulu. Oh gitu. Coba kalau calon suami Neng TAA, pasti A bakal langsung lamar Neng. Gak akan A tunda-tunda, Neng. A tuh pintar ngegombal ya. A tinggal ngombal, Neng. A teh cinta sama Neng. Jadi ini kau lagi sepi, kini aku tak sendiri. Neng, apa Neng benar-benar mencintai Parmin? Neng jawab dulu, Neng. Melvi. Permisi, Mas. Weh. Mau kemana lo? Hah? Saya mau ke masjid. Oh, masjid. Siapa yang lewat sini harus bayar ke gua. Oh iya, jelas. Oh, jadi kalau di Jakarta jalan juga bisa jadi akses. Iya, pastinya. Saya buat makan aja ndak ada, apalagi buat bayar jalan. Weh. Nantangin gua lo. Ajar, Bos. Ajar. Ajar, Gring. Waduh. Hei. Maju lo. Ayo, siapa lagi yang mau dikasih? Kalian belum tahu ini jurus ular kelaparan. Udah. Macem-macem sama aku. Ya wes, kalian ikut aku sholat. Hah? Kita sholat berjamaah. Ayo cepat. Enggak sholat. Mau tak kasih lah. Ayo. Sabar, Mas, bro. Sana tempat wudhunya. Sabar, Mas, bro. Iya, Bos. Pak, saya ambil ya. Alhamdulillah. Lu nyuruh orang wudhu, tapi lu malah makan. Kalau mau sholat perut keroncongan, nanti sholatnya nggak akan wusu. Kalian nunggu apa lagi? Cepetan ambil wudhu. Mau dikasih jurus lagi, Bandel. Makan ya, Pak. Alhamdulillah. Gue mau ngasih tau rencana gue biar lo bisa beli cincin lagi buat lamaran. Ya. Gimana? Gini, gimana kalau kita bikin parcel dari duit yang gue kasih ke lo? Pasti laku tuh, soalnya sebentar lagi kan lebaran. Oh ya, kalau yang kayak gitu ya diatur aja. Soalnya aku nggak terlalu ngerti yang gitu-gitu. Ya udah, ntar semuanya gue yang ngatur. Nih, uangnya. Lo pegang dulu aja duitnya. Diambil. Udah ambil ah. Ya, tuh kan. Azan, tinggal sholat dulu. Aku kok kurang yakin ya kalau usaha parcel ini bisa berhasil. Kenapa nggak yakin? Dengar ya, Min. You are what you think. Jadi ya kalau lo berpikir bisa, ya lo pasti bisa. Udah tenang aja, gue tuh bakal berusaha supaya parcel kita bisa laku kok. Terima kasih ya.
Aduh, Gusti, piye to iki? Kenapa dadaku berdebar-debar begini ya? Perasaan setiap kali sama Melvi nggak sampai berdebar-debar. Kok malah bengong sih? Mikirin apaan? Udah. Sudah, Pak. Sudah dibungkus. Berapa, Mbak? Maaf ya uangnya receh. Namanya rindu, inikah yang namanya cinta, inikah yang namanya rindu. Aku merindu. Dan ku Siniin. Pasarnya udah selesai nih. Siniin. Dulu. tergoda, engkaulah cinta yang Buruan pasarnya harus cepetan kelar nih. takkan tergoyah cinta ini. Ku beri semua hanya untukmu. Dengarkan aku memintamu menjadi. We are the team. Puasa toh. Iya, sorry. Kita juga nggak pegangan tangan kok. Hai, Eva. Akhirnya datang juga. Min, kenalin. Ini Eva, temenku. Ya, halo. Eva. Nah, Eva ini minjem mobilnya yang minivan itu buat kita jualan nanti. Jadi ntar hasilnya kita bagi. Oh, Ayo kenalin. bantuin. Ini Oh, adek. ini. Pandiran. Astagfirullahaladzim. Fikar. Matiin musiknya, Fikar. Fikar, kecilin itu musiknya. Fikar. Yamin? Padahal kan kamu sendiri tahu gimana perjuangan aku untuk ganti cincin itu. Sabar, Min. Ya, siapa tahu kan yang ngeboncengin Melvi itu ya emang beneran tukang ojek. Tukang ojek dari mana? Ya mungkin tukang ojek yang suka nganter-nganter, gratis, gak perlu dibayar, sukarela gitu. Tukang ojek opo itu? Sementara aku di sini pontang-panting cari cara supaya bisa tunangan. Gak ada yang sia-sia dalam perjuangan cinta, Min. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gue cuma mau nenangin hatinya Parmin aja kok. Iya, hati Mas Parmin tenang. Setan juga ikutan senang. Istighfar, woi. Halo. Mas, kamu boleh marah, Mas, sama aku. Tapi antara aku sama lelaki itu gak ada hubungan apa-apa. Kita tuh cuma sebatas rekan kerja. Mas, please dong, Mas, ngomong sama aku. Aku masih ingin Mas Parmin. Ya wes, kalau kamu masih menghargai aku sebagai calon suamimu, ya gak apa-apa. Tapi tolong hargai gitu, jangan diulangi lagi. Iya, Mas. Aku janji. Gimana kalau hari ini kita ketemu? Ya sudah, temu di warung Bodarmi ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang namanya cinta, inikah yang namanya rindu. Aku merindu. Udah lama, Mas. Ya, gak apa-apa. Sekarang ya giliran aku yang mau minta maaf karena aku sudah ya keliru gitu. Sudah nuduh kamu yang enggak. Maaf ya. Terus kabar orang tua kamu gimana, Mas? Ya alhamdulillah. Mereka sih baik dan aku juga udah ngasih tahu masalah cincinnya hilang, jadi mau udah mau pertunangannya ditunda. Tapi mereka bisa mengerti. Jadi enggak apa-apa. Aku juga, Mas. Aku udah bilang sama bapak, sama ibu, kalau kamu tuh sekarang lagi sibuk-sibuknya ngerjain bisnis parcel. Ya. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Nazar, buka dulu. Alhamdulillah.
Aduh, lega. Kamu mau ikut nggak? Beli cincin sekarang? Malam ini kayaknya kemalaman ya, Mas. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ayo dimakan. Mas aja. Ayo kamu dulu. Mas aja, kan tadi udah nungguin lama. Perempuan itu lebih dulu. Ladies first. Aduh, kenapa sih akhir-akhir ini gue susah banget konsentrasi? Ayo Elin, pentingin skripsi lo. Selalu aja kepikiran dia. Walah, sudah toh Mbak, gak usah terlalu dipikirkan. Mas Parmin itu belum tentu cinta sama Mbak Melvi. Kok lo tiba-tiba ngomong kayak gitu? Ya, soalnya Mas Parmin itu dijodohkan. Oh gitu. Tapi ya kalau misalkan mereka emang beneran saling cinta? Ya, Mas Parmin itu cuma ndak mau mengecewakan kedua orang tua. Tapi akhir-akhir ini Mas Parmin sering cerita loh tentang Mbak. Katanya Mbak itu baik, perhatian, mandiri, cantik lagi. Bisa aja lo ya bohongnya. Dosa lo. Waduh Mbak, aku berani sumpah Mbak. Sekarang aku tanya, Mbak cinta apa ora sama Mas Parmin? Gue? Gak, gue gak suka sama dia. Allah itu benci lo sama orang munafik. Siapa orang munafik? Siapa orang munafik apa? Sopo sing munafik? Ayo ngomongin sopo. Biasa, aku udah mau ganggu. Ingat loh, bulan puasa ini. Apa toh? Besok tuh gue mau ke toko Mas Sinar Akong. Mau cari cincin buat nyokap. Lo bisa nemenin nggak? Oh bisa. Walah, katanya enggak. Tapi akhirnya mau juga. Gue ini kalau ngomong tuh suka ngarang loh. Ngarang bebas loh. Ngarang tapi seneng toh. Apa tau ngarang tapi seneng apa? Ya apa sih? Kalaupun aku harus menikah dengan Mas Parmin, mungkin itu udah kehendak Allah. Bagus kan? Lihat deh. Kalau di jari gue muat, berarti di jari nyokap gue juga muat. Mau yang ini ya kok? Mungkin itu emang jodoh yang udah Tuhan kasih buat aku. Dan mungkin Mas Parmin emang jodoh aku. Bisa ya? Coba sini. Tak bantu, coba. Coba tahan dulu sedikit, tahan sedikit. Lurus tangannya, lurus jarinya. Aduh sakit. Pelan-pelan. Ada sakit. Oh, nggak bisa ya? Gak bisa, sumpah gak bisa. Gak bisa. Sudah. Dek, ini lagi bantuin buat ngelepasin cincin. Dia beli cincin buat ibunya tadi. Jadi ini maksudnya Mas ngajakin aku ketemuan di sini? Oh bukan. Ini ngelepasin cincinnya, bener ya? Bener kok, Parmin cuma bantuin lepasin cincinnya nggak bisa lepas. Ya. Mas mau nunjukin kalau Mas bisa punya pacar lagi? Mas tuh munafik ya? Laganya setia, marah sama Irwan. Tapi di belakang malah beliin cincin buat cewek lain. Kecewa Mas sama kamu. Tunggu dulu. Dek, tunggu dulu. Yaudah deh kok ya, langsung bayar aja. Pas aja lah ya harganya. Nih kok, makasih. Dek, tunggu dulu. Dengerin dulu. Aku tuh nggak punya maksud. Hah? Kamu berhenti dulu loh. Ngomong dulu, berhenti. Mas tuh ngejelasin apa lagi sih Mas? Semuanya tuh udah jelas. Loh ya gini loh. Itu tadi bener cincinnya nyangkut. Aku tuh cuma bantuin untuk copot. Dia beli cincin buat ibunya. Gak ada maksud apa-apa kok. Dia itu namanya Elin yang waktu itu parselku ketuker. Ya ketuker sama parselnya dia itu. Nah sekarang dia coba bantuin aku untuk ganti cincin. Asal jangan cinta aku aja ketuker sama dia. Ya enggak. Mas minta maaf kalau udah nyakitin perasaan kamu, ya? Ya udah. Aku juga minta maaf ya Mas. Aku mau pulang. Ya udah, anter ya. Gak usah diantar-antar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Apa Allah menguji cintaku? Mungkin Allah mau nunjukin ke aku kalau Mas Parmin emang bukan jodoh aku. Subhanallah, jiwa ini teduh sekali mendengar suara mengaji itu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melfi, A Irwan, ada apa Mel? Katanya kemarin udah gak mau ketemu sama A lagi. iya A. Aku baru aja berpikir, siapa jodoh yang Allah kasih buat aku. Aku ngerasain kalau Mas Parmin itu gak tulus mencintai aku, A. Selama berhubungan dengan Mas Parmin, saya gak pernah ngerasain debaran-debaran. Mungkin karena perjodohan orang tua aja. Astagfirullahaladzim. Kalau A boleh kasih saran, sebaiknya Neng jauh-jauhin A dulu. Untuk beberapa waktu, kamu harus lebih mendekatkan diri kamu kepada Allah. Mintalah petunjuk kepadanya, sampai Neng mendapatkan pilihan yang paling tepat untuk Neng. Makasih ya, A. Sama-sama Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Mikir apa aku gitu? Insya Allah, aku tidak bisa bohongi perasaanku. Kenapa terus mikirin Elin? Harusnya kan aku mikirin Melfi. Ya Allah. Berikan aku jodoh yang terbaik untukku. Berikan aku jawaban atas semua yang mengganggu pikiranku saat ini. Aku mohon. Kalau aku pakai jilbab, aku secantik Melfi nggak ya? Elin, kalau kamu pakai jilbab, kamu akan cantik seperti diri kamu sendiri. Nggak mirip siapapun. Dalam Al-Quran dijelaskan, kalau rambut itu perhiasan wanita, maka harus dijaga dengan jilbab. Aduh Bu, tapi Elin tuh belum siap buat pakai jilbab. Terus mau sampai kapan siapnya? Gimana kalau mulai dari sekarang? Nanti lama-kelamaan juga akan terbiasa kok. Lihat. Kalau gitu mulai sekarang Elin akan memantapkan diri untuk berjilbab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kamu kelihatan lebih cantik, sayang. HP siapa ini, Fikar? HP Fikar lah, Bu. Kamu dapat uang dari mana beli HP ini? Ya pokoknya itu HP Fikar. Ibu tahu harga HP ini mahal.
Dapat dari mana kamu beli HP ini? Udah Bu, sini Bu. Ibu nggak akan ngembaliin HP ini sebelum kamu ngaku ke ibu. Bu. Apa sih? Nggak lucu. Bu, sini. Kamu ngaku dulu ke ibu, Vika. Disiniin dulu. Enggak. Vika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu, iki aku mau ngebalikin parcel sisa dagangan kemarin. Iya. Taruh meja saja, Nak. Anu, ngomong-ngomong, ada apa toh ribut-ribut? Bu, Vika dapat HP ini dari hasil jual cincin kemarin di parcel. Astagfirullahaladzim, Fikar. Apa lo bilang? Di mana lo jual cincin itu? Di toko Mas Nar Ahong. Tunggu bayarin. Aduh, ayo tenan sekarang pakai jilbab ya. Ini bukan saatnya gue denger pujian. Gue mau ambil cincinnya Parmin. Sekarang lo ikut gue ambil lagi cincin itu. Ayo. Udah Kak. Ayo. Apaan sih lo maksa gua? Enggak. Ayo cepetan. Udah ayo. Kok, saya mau beli lagi cincin yang dijual sama adik saya kemarin. Oh, yang kemarin yang ada suratnya ya? Iya kok. Bentar Pak ya. Cincin ini beratnya 7 gram. Karena nggak ada suratnya, saya bayarin 2 juta. Sekarang harga jualnya 3,5 juta. Gimana? Kok cepet amat naiknya? Sekarang saya udah bikin surat asli dari toko saya. Maafin gue ya. Nggak mau, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain siapa? Pangling aku. Bagus pakai jilbab, cantik. Udah deh, sekarang tuh bukan saatnya lo tuh ngerayu gue. Sekarang saatnya lo ngerayu Melvi. Nih. Iya, tapi aku juga nggak tahu apa Melvi masih mau terima lamaranku apa enggak. Yang terakhir ketemu juga berantem kok. Lo lupa rencana lo datang ke Jakarta. Dan lo lupa rencana orang tua lo yang habis lebaran ini mau ngelamar Melvi. Ya, tapi aku... Udah. Sekarang terserah sama lo. Ya. Loh, kok di rumahnya Mbak Melvi banyak orang ya, Mas? Mungkin keluarga besar atau tamu undangannya. Ibu, Bapak, seserahan ini kami bawa buat Melvi. Saya datang ke sini untuk melamar Melvi jadi istri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih, Bu? Dua-duanya melamar anak kita, Bu. Aduh, Nak Parmin, maaf ya. Melvinya udah dilamar. Nak Parmin datangnya telat sih. Ibu jadi bingung. Sampun, saya enggak apa-apa. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Tunggu, Mas. Mas. Mas Parmin. Mas Parmin. Aku mau minta maaf Mas sama kamu. Selama beberapa hari ini aku sholat istiqoroh. Dan ternyata cuma Irwan yang bisa bikin aku jatuh cinta. Aku ikhlas. Cuma ya bapak sama ibu sangat berharap untuk aku nikah sama kamu. Tapi enggak apa-apa. Aku juga minta maaf. Sebenarnya seminggu terakhir ini... Iya, Mas. Kita pamit aja. Nah, Parmin, Bapak juga minta maaf ya. Oke, Pak. Bapak tidak bisa memaksakan kehendak Melvi. Oke. Saya permisi. Bu. Assalamualaikum. Gak terasa seminggu lagi lebaran ya. Ya, Ran?
Kan? C, Mas. Iya, Mas. Harus cepet cari tiket ini. Kalau enggak nanti nggak dapat kereta. Gimana ya perasaan Bapak sama Ibu? Mas, masalah Mbak Melvi, gak usah dipikir lagi ya. Namanya cinta dan jodoh, sudah dituliskan Allah di Lauh Mahfuz. Gak akan tertukar. Elin tuh baik ya. Bertanggung jawab lagi. Apalagi sekarang udah pakai jilbab, tambah cantik. Yowis, sebelum mulai ke Solo, kita mampir dulu ke rumah Mbak Elin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Elinnya ada, Bu? Elinnya sudah balik ke Bandung. Katanya dia mau ngerjain skripsi. Di sini dia nggak bisa konsentrasi. Soalnya Elin lagi kena virus merah jambu. Virus merah jambu dong? Virus merah jambu itu virus cinta. Mbak Elin itu kena virus jatuh cinta. Mbak Elin itu jatuh cinta harus sampean, Mas. Kenapa gue jadi kayak gini ya? Helin, sejak kapan lo pakai jilbab? Mimpi apa lo bisa berubah kayak gini? Gue gak bisa kayak gini terus. Lo mau kemana, Lin? Baru juga nyampe. Gue mau balik ke Jakarta. Ayo, Mas, cepetan, Mas. Keretanya udah mau berangkat nih, Yang namanya rindu. Aku merindu. Dan ku terbuai. Elin! Lin! Mas Amin! Loh, mau kemana tuh? Piye gitu, Mas? Aku tergoda. Elin! Elin! Wah, tuh, nggak lihat. Satu yang... Takkan tergoyah cinta ini. Ku beri semua hanya untukmu. Sebentar. Tunggu dulu. Min, lo mendingan gak usah ketemu gue lagi deh. Lo tuh udah calon suami orang. Ingat lo tuh udah ngelamar Melvi. Iya, tapi kan... dengerin aku dulu. Ini yang mau aku sampein ini penting loh. Sebentar, Elin. Ini penting loh. Aku mau ngomong sesuatu penting loh ini. Aku cuma mau nyampein itu anu aku. Tunggu dulu. Ya, aku cuma mau bilang kalau aku tuh cinta sama kamu. Nggak mungkin cowok yang udah mau nikah sama cewek lain cinta sama gue. Nggak mungkin. Aku tergoda. Engkaulah cinta yang membuatku. Takkan tergoyah. Susah hidup di Jakarta ini. Mau sedih aja kok masih dikelaksonin orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Elin, kamu kok sudah pulang lagi? Nggak capek bolak-balik dari Bandung? Enggak lah Bu, kan cuma 2 jam perjalanan. Oh ya, kemarin kamu dicariin Parmin, dia kesini loh. Gak usah sebut-sebut nama dia lagi Bu. Ya udah, Elin masuk dulu ya Bu dalam. Bersama dia tak ada penyesalan dalam hidupku, dan apa yang ku rasakan saat ini seperti dahulu ku tak mengenalmu. Ketika ku lihat kau bersama dia. Wah, Bapak! Itu gedungnya tinggi-tinggi, bagus ya Pak. Wah, akhirnya kita nyampe juga di Jakarta. Cinta, tak ada lagi kenangan, takkan lagi harapan. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Parmin gak jadi melamar Melvi. Iya, Mas. Mas nggak boleh marah begitu, Mas. Soalnya kita ini nggak bisa memasukkan kehendak sama anak-anak kita sendiri, Mas. Iya, Mas. Awalnya juga kita nggak terima.
Tapi ya itu udah keputusan anak-anak dan mereka juga udah punya pilihannya masing-masing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini laki-laki yang dipilih sama Melvi ya? Tapi Parmin nggak kalah ganteng kok sama dia, Bu. Bukan gantengnya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang bukan masalah gantengnya Melvi lebih memilih Irwan. Tapi atas dasar rasa cinta, ketenangan, dan kenyamanan. Ya, saya juga nggak mungkin maksa Melvi untuk jatuh cinta sama saya. Tapi Min, kalian itu sudah dijodohkan sebelum kalian lahir. Ya toh, Bu? Iya. Pak D, Bu D, Melvi minta maaf ya. Melvi nggak bisa menikah sama Mas Parmin. Saya juga mau minta maaf. Saya tidak pernah bermaksud untuk merusak pertunangan ini. Tapi mungkin ini adalah jalan yang sudah digariskan oleh Allah. Jodoh, rezeki, mati kan Allah yang atur. Bapak juga selalu bilang begitu. Ya, saya minta maaf gak bisa nurutin semua kemauan Bapak. Iya Pak, bener. Kalau sudah jalannya begini, ya mau diapain lagi? Tapi, Min, kamu tuh ndak apa-apa kok. Bisa cari perempuan lain untuk jadi istri kamu. Walah, gak usah khawatir kalau masalah itu. Mas Parmin sudah punya jodohnya. Alhamdulillah. Parsel cinta Parmin menyediakan parcel buat orang yang sedang jatuh cinta. Parmin kan udah nggak jualan parcel. Info. Kok jualannya di Monas? Siapa yang jualan ya? Wah, ini nggak bisa diarin nih. Jangan-jangan ada yang nyatut namanya Parmin lagi. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa. Enak aja. Mana tuh yang jual pasar Parmin? Gak sabar gue pengen ngacurin lapaknya. Elin! Itu kan Melvi. Kok dia sama cowok lain ya? Gak nyangka ya kita bisa ketemu di sini. Undangan buat kamu. Jangan lupa datang ya. Kamu nikah sama Irwan? Parmin gimana? Kalau kamu mau tahu jawabannya, kamu langsung aja ke Monas. Udah, kamu gak usah bingung. Mendingan langsung aja buruan ke sana, Gi. Ada apaan sih emangnya? Ternyata anak kita nggak salah pilih ya. Sama kan, kayak Bapak nggak salah milih Ibu jadi istri, ya toh? Bapak sama ibu ini siapa ya? Oh, ya, kenalkan. Saya bapaknya Parmin, dan ini ibunya Parmin. Iya, saya ibunya Parmin. Kamu nggak usah takut ya. Kami sudah menyetujui kok hubungan kalian, ya. Iya. Hubungan apa ya, Pak? Loh, tapi kalau kamu mau tahu jawabannya, ayo. Ayo, Dok. Ayo, tak kasih tahu. Ayo. Sini.
jawabannya. Ayo, sana. Ayo, Nduk. Ayo, sana. Ya. Oh cintaku di mana di mana cintaku di mana di mana oh cintaku di mana di mana oh cintaku di mana di mana Lo tuh ngerjain gue ya? Gak mungkin lah kak, gue berani ngerjain lo. Kan sekarang ada tukang pukulnya. Bener pisan mas. Ini Apaan nih? Mbak Elin jalan aja terus ke arah patung. Nanti juga Mbak Elin tahu. Ayo cepetan. Aneh banget sih. Elin? Ibu? Kok ibu juga ada di sini? Kalau kamu ingin tahu jawabannya, kamu buka kotak itu. Ini ada apa sih Bu sebenarnya? Sudah, kamu buka saja kotaknya ya. Nah, ke sana. Ku kan selalu di sisimu seumur hidupmu. Ini pasti kunci buat buka kotak ini. Ini kan cincin yang buat Melvi. Suka ndak? Di penghujung mencari cinta. Ya, tadinya memang cincin itu untuk calon istriku. Tapi ternyata ya aku baru sadar kalau aku tuh ndak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Enggak. Lo tuh nggak mungkin cinta sama gue. Loh, kok? Melvi kan lebih cantik dan lebih anggun daripada gue. Bukan begitu. Allah itu sudah menulis nama kita soal jodoh di Lauh Mahfuz. Dan itu ada semenjak kita belum lahir di dunia. Ya, kalau aku ini ya bersyukur. Karena aku cinta sama kamu. Kamu mau ndak nikah sama aku? Terus kita menyempurnakan agama sama-sama. Ya kalau memang sudah dituliskan di Lauh Mahfuz, mana mungkin gue bilang berarti diterima ya? Cuma sebentar.